Korban penganiayaan anak bos toko roti di Cakung, Dwi Ayu Darmawati, menghadiri rapat dengar pendapat yang digelar Komisi 3 DPR RI pada Selasa 17 Desember. Di hadapan anggota DPR, korban bercerita langsung mendatangi Polsek di Rawamangun untuk melapor. Namun laporannya ditolak. Setelah tak bisa melapor di 2 polsek, korban diminta untuk melapor ke Polres Jakarta Timur. Setelah berhasil, korban menyebut dikirimkan pengacara dari keluarga pelaku. Namun korban awalnya belum mengetahui hal tersebut. Pengacara tersebut mengaku dari lembaga bantuan hukum. Namun korban tak mengetahui lembaga bantuan hukum yang dimaksud. Setelah tahu pengacara itu dari keluarga pelaku, korban langsung mengganti kuasa hukumnya. Namun dari pengacara baru, korban tak mendapat kejelasan soal laporannya. Bahkan korban mengaku orang tuanya harus menjual motor lantaran pengacara tersebut selalu meminta uang. Saya mau menceritakan tentang kejadian yang saya alami. Jadi posisinya saya kan lagi kerja. Tanggal berapa itu Mbak Dwi? Tanggal 17 Oktober jam 9 malam. Jam 9 malam 2024 ya. 17 Oktober 2024. Si pelaku dari luar masuk ke dalam toko, terus duduk di sofa, terus dia mesen GoFood. Setelah abang GoFoodnya datang, di situ dia nyuruh saya nganterin makanannya ke kamar pribadinya. Terus di situ saya nolak karena di situ bukan tugas saya juga, makanya saya nolak. Ada hal lain juga dari sebelum kejadian ini, dia juga pernah ngatain saya miskin, babu. Terus dia juga sempat ngomong orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Dia sempat ngomong kayak gitu. Terus saya di situ mau resign, tapi ditahan sama adiknya si pelaku. Akhirnya saya dan karyawan yang lain minta untuk bikin perjanjian kalau saya nggak mau nganterin makanan si pelaku lagi. Diketahui, anak pemilik toko roti telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Tersangka sempat kabur hingga akhirnya berhasil ditangkap di Sukabumi, Jawa Barat. Jadi dalam konteks kasus ini memang sangat memprihatinkan ya. Karena bukan hanya kasus hukum yang terjadi tapi kasus moral. Karena selain mendapatkan kekerasan, dia juga mendapatkan penghinaan. Apakah seperti itu di negeri ini gitu loh. Dan itulah yang sangat kita sayangkan sampai ada dia kebal hukum. Ya, Pak. Lalu pemeriksaannya sampai hari ini gimana Pak? Sejauh ini pemeriksaan, walaupun kami baru menerima kuasa itu tanggal 15. 15 apa Pak? 15 Desember. Oh Desember. Iya. Kejadiannya 17 Oktober. Oktober. Oke. Nah selama ini ada dari Oktober ke Desember ada yang bisa cerita nggak prosesnya seperti apa pemeriksaan? Tanggal 15 itu kebetulan saudari Ayu ini juga melakukan pemeriksaan pada saat itu dan dia juga mencoba menghubungi pengacaranya namun tidak ada respon. Makanya malam itu juga kita dampingi. Langsung diambil alih ya? Iya betul. Terlantarkan oleh. Betul. Pimpinan. Jadi sekalian saya mendampingi Ayu dan juga saya menggali informasi seperti apa melalui penyidik dan berdasarkan keterangan yang ada ya proses normatif tidak ada kendala. Mungkin kenapa proses itu jadi terkendala ataupun dianggap lama karena memang pengacara ini juga penyebabnya gitu loh. Jadi komunikasi itu tidak lancar gitu loh. Dari penyidik ke pengacara tidak lancar, dari korban juga ke pengacara tidak lancar seperti itu. Sampai sekarang pun pengacaranya menghilang, nggak bisa dihubungin.